di Balai Kekarantinaan kelas 1 Kupang. Perkenalkan, saya Yuni Nanda Resta Senda dan teman-teman saya. Saya Isa Karento Berkuling. Saya Brigita Desmunda. Saya Estelia Ismai. Saya Eva Magdalena Elizabeth Akmal. Saya Evelyn Anugandun. Berikut penjelasannya. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Kupang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto Pensui, Kecamatan Malava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, kami berkesempatan untuk melakukan wawancara, observasi, dan pengambilan data bersama Bapak Domingus A. Ilenda SKM di kantor Balai Kekarantinaan Kelas 1 Kupang. Dari wawancara, observasi, dan pengambilan data, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Berikut merupakan peta wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Kupang. Terdapat 12 wilayah kerja. Yang pertama, wilayah kerja Pelabuhan Laut Bolok, wilayah kerja Pelabuhan Laut Tenau, wilayah kerja Bandara El Tari Kupang, wilayah kerja Pelabuhan Laut Rotendao, wilayah kerja Pos Lintas Batas Darat Nuta Mau Kabupaten Belu, wilayah kerja Pos Lintas Batas Darat Nuta Ain Kabupaten Malaka, wilayah kerja Pelabuhan Laut Atapupu Kabupaten Belu, wilayah kerja Pos Lintas Batas Darat Wini Kabupaten TTU, wilayah kerja Pos Lintas Batas Darat Napan Kabupaten TTU, wilayah kerja Pelabuhan Laut Kalabahi Kabupaten Alor, wilayah kerja Pelabuhan Laut Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dan yang terakhir wilayah kerja Bandara Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tren kedatangan dan keberangkatan penumpang kapal, penumpang pesawat, dan penumpang batas lintas pada tahun 2021 dan 2022. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang tren kedatangan dan keberangkatan penumpang kapal pada tahun 2021 dan 2022. Pada grafik di sebelah kanan saya ini tahun 2021 dan grafik sebelah kiri saya ini tahun 2022. Dan pada grafik garis berwarna biru itu adalah kedatangan dan pada grafik garis berwarna merah itu adalah keberangkatan. Jadi berdasarkan grafik tahun 2021, jumlah tertinggi kedatangan dan keberangkatan itu pada bulan Juni dan yang terendah itu pada bulan Februari tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 itu jumlah yang tertinggi pada bulan Juli dan yang terendah pada bulan Februari tahun 2022. Yang kedua adalah tren kedatangan dan keberangkatan penumpang pesawat pada tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan grafik tahun 2021, jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang pesawat yang tertinggi pada bulan November dan yang terendah pada bulan Juli 2022. Dan berdasarkan grafik tahun 2022, kedatangan penumpang yang tertinggi itu pada bulan Mei dan yang terendah itu pada bulan Februari. Sedangkan keberangkatan penumpang pesawat tertinggi pada bulan Juli dan yang terendah itu pada bulan September tahun 2022. Yang ketiga yaitu tren kedatangan dan keberangkatan penumpang batas lintas pada tahun 2021 dan 2022. Pada grafik tabel tahun 2021, jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang lintas batas tertinggi di PLBD Mota Ain dan yang terendah di PLBD Wini. Dan berdasarkan grafik tahun 2022, jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang lintas batas itu tertinggi pada bulan Desember dan yang terendah pada bulan Februari tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui tingginya kedatangan dan keberangkatan penumpang kapal, penumpang pesawat, dan penumpang batas lintas dikarenakan adanya hari libur Natal, hari libur Lebaran, Tahun Baru, dan hari libur sekolah. Sedangkan rendahnya kedatangan dan keberangkatan dikarenakan cuaca buruk atau pada hari-hari biasa
dan harga tiket mahal. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tren kedatangan dan keberangkatan penumpang pelabuhan, bandara, dan lintas batas dalam negeri tahun 2023. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, tren kedatangan penumpang dalam negeri tertinggi di bulan Desember dan terendah di bulan Februari tahun 2023. Sedangkan tren keberangkatan penumpang dalam negeri tertinggi di bulan Desember 2023 dan terendah di bulan Februari tahun 2023. Selanjutnya, tren kedatangan dan keberangkatan penumpang pelabuhan, bandara, dan lintas batas luar negeri tahun 2023. Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa tren kedatangan penumpang luar negeri tertinggi di bulan Desember tahun 2023 dan terendah di bulan Februari tahun 2023. Sedangkan tren keberangkatan penumpang luar negeri tertinggi di bulan Desember tahun 2023 dan terendah di bulan Februari tahun 2023. Baik, selanjutnya adalah monitoring. Monitoring di sini kami menggunakan analisis SMART, yaitu S spesifik. BKK bertugas melakukan pengawasan orang meliputi penumpang, kru, dan pelintas yang melakukan perjalanan domestik maupun internasional dengan menggunakan kapal, pesawat, dan kendaraan darat yang datang atau berangkat melalui pelabuhan, bandara, dan lintas batas. Measurable di sini berkaitan dengan data penumpang baik keberangkatan maupun kedatangan diambil dan dicatat setiap hari dan bulanan. Bulanan itu setiap tanggal 5 dari petugas di 12 wilayah kerja, sehingga dari laporan data tersebut dapat mempermudah BKK mengawal penumpang yang masuk dan keluar. Selanjutnya adalah achievable. Achievable di sini berkaitan dengan data yang diperoleh BKK didapat langsung dari petugas di 12 wilayah kerja dan dikelola oleh SDM yang terdiri dari tenaga IT dan surveillance. Selanjutnya adalah relevan. Relevansi di sini berkaitan dengan BKK melakukan pengawasan orang atau penumpang yang datang atau berangkat dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau melacak penyakit menular. Yang terakhir adalah time bound. Time bound di sini dilakukan setiap hari saat keberangkatan dan kedatangan penumpang. Pada evaluasi ini menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threats, atau yang kita kenal dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Yang pertama, BKK menyimpan data dalam bentuk short file di web Sinkarkes atau Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan. Web Sinkarkes ini dapat diakses oleh pegawai Sinkarkes yang memiliki password dan juga username. Adapun kelemahannya, yang pertama kurangnya tenaga analisis, yang kedua sensitivitas RDT atau Rapid Diagnostic Test. Nah, yang berikut ada juga peluang. Yang pertama, bekerja sama dengan rumah sakit terdekat jika terjadi kegawat daruratan. Yang kedua, bekerja sama dengan Siap Bandar, Angkasa Pura, dan juga BNPB untuk mengambil data langsung. Yang ketiga, bekerja sama dengan kekarantinaan hewan untuk memeriksa dan merawat bila hewan itu sakit. Adapun juga ancaman, yang pertama, cuaca yang buruk mengakibatkan kapal dan pesawat tidak beroperasi sehingga petugas atau agen tidak bisa mengambil data. Yang kedua, penumpang tidak bersedia diperiksa karena terburu-buru atau capek dan juga sebagainya. Yang ketiga, waktu kedatangan alat angkut kapal pada waktu malam hari atau subuh sulit untuk dilakukan screening. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Kupang. Yang pertama, indikator-indikator yang dipakai saat pengambilan data yaitu penumpang keberangkatan dan kedatangan kapal, pesawat, dan pelintas batas. Berikutnya sumber data yang didapatkan. Data yang didapatkan dari pelabuhan, bandara, dan juga perbatasan. Berikut waktu pengambilan data. Data tersebut dicatat setiap hari di masing-masing wilayah kerja
dari Balai Kekarantinaan kelas. Berikut cara pengolahan data. Pelaporan tersistem oleh komputer dan juga meminimalisir penggunaan kertas, sehingga kebanyakan pelapor sudah tersistem. Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan diinstal tidak memiliki rumus tertentu dalam pengolahan data tersebut. Berikut cara penyimpanan data. BKK menyimpan data tersebut dalam bentuk soft file. Berikut pengukuran data. Data tersebut diinput manual dan pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Berikut bentuk penyajian data. Data yang didapatkan diolah dalam bentuk tabel dan penyajian data dilakukan dalam bentuk grafik dan peta. Berikut kemahan data. Data tersebut disimpan pada website Sincarcres atau Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan, dan yang bisa mengakses hanya pegawai dan dari instansi yang memiliki username dan password. Berikut kualitas data di instansi. Data tersebut akurat dan terupdate karena data tersebut selalu dicatat setiap hari oleh petugas di 12 wilayah kerja. Berikut monitoring data. BKK monitoring data tersebut dari admin Sincarcres. Berikut evaluasi data. Data tersebut diinput manual dan pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Berikut web resmi BKK untuk publikasi. BKK memiliki website untuk mempublikasi data tersebut, dan data tersebut diupdate hanya pada waktu tertentu saja atau pada situasi hari raya. Yang berikut SOP di BKK. SOP di BKK dilihat dari pengawasan penumpang dan cara petugas melapor kepada pihak BKK berapa jumlah kedatangan dan jumlah keberangkatan. Yang berikut sumber daya manusia. SDM yang mengolah data dan mempublikasi data yaitu tenaga IT dan surveillance. SDM yang berada di setiap wilayah kerja sekitar 3-10 orang tergantung dari masing-masing wilayah. Berikut standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal berlaku pada penumpang yang sakit atau gawat darurat. Berikut kebijakan itu Permenkes nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis bidang kekarantinaan kesehatan. Yang terakhir, surveillance kepuasan masyarakat. Terdapat survei kepuasan masyarakat dari BKK dalam bentuk media barcode dan ditindaklanjuti oleh tim Dumas atau tim pengaduan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.